Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwin Syahyan Primanto dari angkatan 2018. Saya sebagai tentor PSDA tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan UTS PSDA tahun 2020. Jadi UTS tahun lalu seperti itu. Mungkin lanjut saja. UTS PSDA kali ini, maksud saya UTS PSDA pada tahun 2020 itu yang bikin soal dua dosen. Yang pertama ada Pak Robert, beliau bikin soal nomor 1 dan 2, dan yang kedua ada Bu Hari Budiani atau Bu Nino, beliau bikin soal nomor 3 dan 4. Langsung saja. Soal yang pertama yaitu soal dari Pak Robert, yaitu nomor 1 bagian A. Gambarkan siklus hidrologi secara lengkap. Seperti yang teman-teman mudah terima pada saat kuliah ya. Itu kan beliau menampilkan beberapa siklus hidrologi. Yang pertama ini ada total 19 kejadian ya di siklus hidrologi ini, mulai dari penguapan seperti itu ya, penguapan, terus ada evapotranspirasi, ada hujan ya, dan seterusnya sampai yang ke-19 ada saturated flow seperti itu ya. Ada cukup banyak. Ini mungkin teman-teman kan masih online ya, alhamdulillah masih online. Jadi teman-teman yang penting mempersiapkan saja terkait dengan materi-materinya, termasuk presentasinya beliau seperti itu. Kemudian selain itu ada versi lain dari PPT-nya beliau. Ini lebih kompleks lagi. Ini ada partisipasi atau hujan seperti itu ya. Ini ditandai dengan P. Kemudian ada penguapan dan sebagainya. Ini lebih kompleks lagi. Dan total kalau tidak salah itu ada sekitar 30 kejadian pada siklus hidrologi di slide sebelumnya seperti itu ya. Silahkan teman-teman belajar untuk merepresentasikan gambar-gambar tersebut ke gambar-gambar yang khas teman-teman. Yang penting bisa simpel, kemudian juga dapat dipahami dengan dosen. Kemudian juga jadikan catatan bahwa pada saat ujian itu gambarnya ya manual ya, nggak bisa copy paste kayak Word kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dilatih teman-teman. Nah, ini setiap detail gambar kejadian yang pada siklus hidrologi dipertimbangkan. Ini dipertimbangkan apa saja yang dapat dicantumkan pada saat ujian nanti ya. Kalau teman-teman ahli gambarnya, ahli jago, itu mungkin teman-teman bisa merepresentasikan sekian banyak kejadian pada siklus hidrologi ke jawaban teman-teman seperti itu. Itu sih. Ya, selanjutnya soal 1B. Apa perbedaan siklus tersebut, siklus hidrologi tadi ya, untuk daerah CAT dan non-CAT? Kalau teman-teman belum tahu, CAT itu cekungan air tanah ya. Jadi kalau nggak ada cekungan air tanah kayak gimana, kalau ada cekungan air tanah itu kayak gimana. Ini di slide ini sudah aku cantumin ya. Di sini yang pertama ada yang ada CAT-nya, yang kedua yang nggak ada CAT-nya. Bisa dilihat ini perbedaannya. Kalau ada CAT-nya itu ada aquifernya ya, ada aquifernya, ada air bawah tanahnya. Kalau nggak ada CAT-nya itu langsung batuan kayak gitu, nggak ada aquifernya. Backdrop yang itu dia impermeable atau kedap air seperti itu. Nah, selain dari perbedaan struktur tanahnya, maka siklus hidrologinya juga berbeda, yaitu di CAT itu karena ada CAT-nya ya, jadi ada base flow dan interflow seperti itu. Sementara kalau di CAT karena nggak ada aquifer, maka hanya ada aliran
interflow saja, yaitu di sini. Nggak ada base flow seperti itu. Ini tidak ada. Oke. Mungkin selanjutnya soal 1C, bagaimana hubungan siklus hidrologi dengan pengelolaan sumber daya air? Ya, seperti yang kita tahu ya, keberadaan makhluk hidup itu kan merupakan keberadaan air itu kan merupakan sumber dari makhluk hidup ya. Secara alamiah, air bersifat dinamis, ya, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Maksud air paham ya terkait dengan batas administratif kan juga mungkin ya. Sunatullahnya kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah seperti itu. Nah, itu sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata setiap waktu dan wilayah. Nah, maka dari itu dituntutlah adanya pengelolaan sumber daya air yang dilakukan secara utuh dan struktur dari hulu sampai ke hilir. Mungkin dari gambar sebelah ini bisa ada sedikit ilustrasi ini dari bukunya beliau Pak Robert ya, pengelolaan sumber daya air terpadu. Mungkin teman-teman udah pada punya kayak gitu ya. Itu kan di sini ada batas das dan ada batas administratif wilayah, dan keduanya itu berbeda. Mungkin dalam satu batas das itu bisa melingkupi dari kabupaten A, kabupaten B, kabupaten A seperti itu ya, dan kabupaten C, yang semuanya memerlukan koordinasi antar wilayah administratif seperti itu. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2 dari Pak Robert 2A, yaitu jelaskan pengelolaan sumber daya air menurut UU nomor 17 tahun 2019. Bisa dilihat ini saya cantumkan terkait dengan sumbernya dari UU nomor 17 tahun 2019. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Ini bisa teman-teman temukan di UU nomor 17 tahun 2019 pada bab 1 pasal 1 ayat 1 gitu. Ini kalau belum punya bisa dicari di internet, itu pasti ada ini, karena UU-nya tergolong baru ya. Seperti itu. Selanjutnya soal beliau nomor 2B, uraikan secara skematik pengelolaan sumber daya air terpadu. Ini bisa dilihat, ini dari sumbernya dari presentasinya beliau ya. Jadi pengelolaan sumber daya air terpadu itu skematiknya seperti ini. Jadi terbagi menjadi 3, yaitu ada jenis airnya, ada sumber air, dan ada daya air seperti itu, yang semuanya diatur berdasarkan basis wilayah sungai atau river basin. Ini teman-teman bisa belajar juga ya, gimana nanti merepresentasikan gambar teman-teman ini ke jawaban teman-teman seperti itu. Ya, kemudian nomor 2C, bagaimana perbedaan pengelolaan sumber daya air menurut UU nomor 17 tahun 2019 dengan pengelolaan sumber daya air terpadu. Jadi perbedaannya ada di pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air terpadu. Bedanya ada terpadunya dan nggak ada terpadunya. Nah itu, kalau PSDA tok, nggak ada terpadunya, itu didasarkan pada wilayah sungai ya, dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah, dengan mengutamakan pendaya gunaan air permukaan. Jadi kata kuncinya di sini itu kalau PSDA tok itu lebih ke pendaya gunaan airnya gitu. Jadi mungkin aspek-aspek terkait dengan sosial ekonomi mungkin tidak terlalu diperhatikan di PSDA tok, nggak ada terpadunya.
Sementara kalau PSDA terpadu itu merupakan suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya terkait dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam sikap yang cocok dan tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem penting. Jadi selain kita memperhatikan alam, kita juga memperhatikan masyarakat luas juga, khususnya terkait dengan aspek sosial dan ekonomi seperti itu. Ini mungkin di sebelah ada sedikit bagan yang menggambarkan kompleksitas dari persoalan pengelolaan sumber daya air seperti itu, bahwa pengelolaan sumber daya air tuh nggak cuman air aja ya, air diurusin gitu ya, enggak ya, itu juga berpengaruh ke aspek-aspek banyak sekali seperti itu. Nah, selanjutnya beralih ke dosen yang kedua, yaitu Bu Nino ya, Bu Hari Budeni. Soalnya nomor 3 itu, apa yang saudara ketahui tentang neraca air di suatu daerah aliran sungai? Ya, neraca sumber daya air adalah informasi tentang imbangan potensi ketersediaan dan penggunaan atau kebutuhan sumber daya air di suatu des pada kurun waktu tertentu seperti itu. Jadi neraca air itu nanti menyakup informasi ya ini terkait dengan ketersediaan air, penggunaan air, serta kebutuhannya dalam waktu tertentu. Jadi nanti contohnya nanti dapat teman-teman lihat di soal yang keempat seperti itu. Ini kan soal ketiga, nanti soal keempat. Soal keempatnya disuruh menghitung neraca sumber daya air. Kemudian potensi atau ketersediaan air yang dimaksud adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut. Ini perlu teman-teman jadi catatan ya, bahwa untuk soal 3 dan 4, untuk soal Bu Nino ini sumbernya dari beliau sendiri. Jadi saya hanya mencantumkan apa yang beliau kirimkan seperti itu pada saat selesai ujian pada tahun lalu. Kemudian sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan air tadi, pada neraca air dijelaskan tentang kebutuhan air juga ya. Kebutuhan air adalah perkiraan jumlah air yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup kumpulan manusia, hewan, tumbuhan, maupun keperluan yang lain seperti itu ya, seperti industri dan pembangkit listrik, serta untuk pemeliharaan lingkungan. Nah, yang jumlahnya itu dapat dihitung ya. Ya, kita sebagai engineer sipil harus bisa ngitung ya, ini ya. Padahal ya untuk pembangkit listrik juga, untuk pemeliharaan tanaman, hewan, tumbuhan ya. Udah kayak teknik pertanian. Jumlahnya dapat dihitung berdasarkan pemanfaatan air yang sudah ada, serta proyeksi. Ini ada proyeksi sesuai dengan laju pertumbuhan para pengguna airnya, mungkin terkait dengan tumbuhan pada masa mendatang, atau mungkin terkait dengan pendudukan pada masa mendatang. Nah, itu nanti bisa, teorinya harus bisa kita hitung seperti itu ya. Kemudian ini soal yang terakhir, yaitu nomor 4. Diketahui sungai 1 dan 2 pada gambar 1 seperti gambar di samping ya. Diketahui juga untuk inflow sungai atau I1, data debit inflow sungai 2 atau I2. Kemudian untuk periode 2 mingguan dalam satuan meter kubik. Nah, ini perlu dijadikan catatan bahwa untuk perhitungan neraca pada soal nomor 4 itu dalam satuan meter kubik per second seperti itu ya. Sementara kebutuhan air irigasi dengan periode 2 mingguan, nah
dalam satuan liter detik per detik per hektar. Jadi ini ada perbedaan satuan ya, terkait dengan data debit sungai. Ini data debit sungai itu meter kubik, dan data kebutuhan. Data kebutuhannya kita diketahuinya liter per detik per hektar. Seperti itu. Kemudian juga diketahui kebutuhan air baku untuk urban area 1 dan urban area 2, yaitu sebesar 150 liter per orang per hari. Sementara itu kita juga mengetahui terkait dengan jumlah luas lahan dan jumlah penduduk baik di urban area 1 dan urban area 2. Seperti itu. Nah, tentukan neraca air di titik 1 dan 2. Pertanyaannya itu. Jadi kita sudah mengetahui ya, inflow sungai 1 dan inflow sungai 2 itu berapa aja dari tabel 1 ini, serta kebutuhan air untuk irigasi. Sulit juga ya untuk menulis di sini ya. Ya, selanjutnya untuk menghitung neraca air kita harus mengetahui kebutuhan air di semua itu ya, untuk semua kebutuhan ya, mulai dari irigasi sampai dengan kebutuhan penduduk yang ada. Seperti itu. Nah, kita hitung pada perhitungan kebutuhan air ini kita memberikan contoh untuk Oktober minggu ke-1, 2 minggu ke-1 dan Oktober 2 minggu ke-2. Seperti itu. Jadi ini untuk datanya karena menyesuaikan dari data itu ya, data yang sudah diketahui yaitu 2 mingguan, maka untuk perhitungan kita juga mengikuti sesuai data yang ada, yaitu 2 mingguan juga. Seperti itu. Kita contoh untuk ambil contoh perhitungan di Oktober 2 minggu pertama, yaitu berapa sih kebutuhan airnya untuk irigasi 2,2. Jadi 2,2 ini kita kali dengan 2000. 2000 itu apa 2000? Mohon maaf, tak hapus dulu. Nah, 2000 itu apa? 2000 itu luas lahannya. Ya, luas lahannya. Jadi 2,2 ini dikalikan luas lahannya 2000 hektar. Kemudian karena tadi dikehendaki dalam meter kubik, maka dari liter kita ganti jadi meter kubik, jadi dibagi 1000 seperti itu. Nah, ini sama juga terkait dengan perhitungan untuk Oktober 2 minggu yang kedua, seperti itu. Kemudian untuk perhitungan air baku pada urban area 1, kita hitung 500.000. 500.000 itu tadi jumlah penduduk dikalikan dengan 500 adalah kebutuhan air per penduduk, dibagi 1000 ini adalah konversi dari liter ke meter kubik, dibagi 24, dan dibagi 3600 ini adalah konversi dari hari ke detik ya. Diubah jadi jam dulu, kemudian dari jam diubah ke detik. Kita dapatkan untuk urban area 1 pada minggu kedua yang pertama 2 minggu yang pertama bulan Oktober sebesar 0,87. Rumus ini sama juga untuk urban area 2 yang minggu kedua 2 minggu kedua maaf, dan
untuk urban area 2 juga seperti itu. Untuk urban area 2 perlu jadikan catatan bahwa jumlah penduduknya adalah 700.000. Kemudian untuk perhitungan seperti ini lebih mudah ya saya kira untuk dibuat tabulasi seperti ini. Nah ini jadi untuk memudahkan teman-teman misal pas ujian bikin Excel-nya seperti itu ya, teman-teman tinggal menulis contoh perhitungannya seperti ini, dan selanjutnya untuk perhitungan selanjutnya bisa menggunakan tabulasi seperti ini, seperti itu ya. Selanjutnya perhitungan rasa air, tadi kan sudah diketahui itunya ya, kebutuhan airnya. Sekarang perhitungan rasa airnya seperti itu. Ya, ini tinggal dihitung saja tadi dari inflow satunya berapa, itu sebesar 2,8 ya kalau tidak salah ya. Mari kita coba cek lagi, ternyata betul untuk inflow 1 sebesar 2,8, kemudian dikurangi 4,4. 4,4 itu apa? Kebutuhan irigasi pada ini Oktober 1 ini ya, yaitu sebesar 4,4 meter kubik per second. Jadi pada titik 1 sini, di sini neraca airnya berarti mengalami kekurangan negatif 1,6 meter kubik per second, seperti itu. Nah, analisis seperti ini nanti kalau ada di dunia nyata ya, ini bisa dijadikan evaluasi biar kalau bisa itu tidak terjadi kekurangan seperti itu. Apalagi nanti kan setelah untuk irigasi, nanti kan untuk urban area untuk mengaliri kebutuhan penduduk seperti itu. Nah, kita lanjut ke titik sini. Untuk menghitung rasa air, kita harus menuntut seperti ini. Jadi dari input dulu, kemudian dikurangi irigasi, kemudian ini kebetulan ketemu lagi input ya, inflow 2, dan kemudian di titik 2 berapa dihitung ya, karena ini kita di soal dimintain untuk menghitung di titik 2 ya, seperti itu. Dan kemudian dikurangi oleh kebutuhan penduduk di area 1 dan area 2. Nah, ini di titik 2, kemudian kebutuhan rasa di titik 2 berapa? Ini kan sebelumnya ini di pertemuan sini dulu. Kemudian setelah negatif 1,6 ditambah inflow pada Oktober 1 yaitu sebesar 3 meter kubik. Nah, ini dia inflownya 3 meter kubik per second, seperti itu, menjadi 1,4 meter kubik per second. Kemudian rasa air di titik 2, ini kan reservoir ya, segitiga itu reservoir ya. Reservoir yang sebelumnya, yang setelah itu untuk dialirkan ke penduduk seperti itu. Nah, ini kemudian dikurangi oleh kebutuhan penduduk di urban area 1 dan urban area 2, yaitu sebesar 0,87 dan 1,22 yang sebelumnya sudah kita hitung pada tahap ini ya, 0,87 dan 1,22. Karena di sini kita proyeksi penduduknya pada 1 tahun ke depan asumsinya tepat, maka
Untuk kebutuhan airnya pun juga dari awal sampai akhir asumsinya juga tetap seperti itu. Sementara kalau mungkin di lapangan ya, mungkin juga akan dimasukkan terkait dengan proyeksi pertumbuhan penduduk di daerah tersebut gitu. Nah, kemudian 1,4 ini dikurangi. Nah, 1,4 ini dikurangi 0,87 dan 1,22. Jadi negatif 0,69. Nah, ini di titik akhir seharusnya kalau di dunia nyata tidak boleh minus ya. Ini jadi evaluasi nanti bagi stakeholder terkait untuk bisa mengevaluasi terkait dengan rasa air di das ini. Seperti itu. Untuk perhitungan terkait untuk perhitungan selanjutnya sama, dan bisa dilihat di tabel di bawah untuk rekapannya. Ya mungkin sekian mungkin dari saya juga menyadari bahwa saya sebagai tentor juga banyak kekurangannya. Bagi yang ingin menanyakan, diskusi, atau melaporkan apa yang salah terkait dengan apa yang sudah saya paparkan, dapat menghubungi saya di 089692119533. Ini bisa via line atau WhatsApp seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.